Yang pertama ada rolling atau menggelinding. Ketika ada infeksi, makrofag di jaringan melepaskan sitokin. Ini memicu sel endotel atau dinding pembuluh darah mengekspresikan protein P-selektin dan E-selektin. Leukosit akan terikat lemah pada selektin ini dan mulai menggelinding di sepanjang dinding pembuluh darah. Yang kedua ada integrin activation atau aktivasi integrin. Kemokin atau zat kimia penarik yang dihasilkan di tempat infeksi akan menempel pada permukaan sel endotel dan berikatan dengan reseptor pada leukosit. Hal ini mengubah integrin pada leukosit dari kondisi low affinity atau lemah menjadi high affinity atau kuat. Yang ketiga ada stable adhesion atau perekatan kuat. Integrin yang sudah aktif kemudian berikatan kuat dengan ligan pada sel endotel. Pada tahap ini, leukosit berhenti menggelinding dan menempel erat atau adhensi stabil pada dinding pembuluh darah sehingga bentuknya mulai memipih. Yang keempat ada migration atau transmigrasi. Leukosit kemudian menyelip di antara celah-celah sel endotel untuk keluar dari pembuluh darah. Proses ini dimediasi oleh molekul adhesi. Dan yang terakhir ada kemoteksis. Setelah keluar ke jaringan ekstravaskuler, leukosit bergerak menuju lokasi mikroba mengikuti gradien konsentrasi kemokin dan sisa-sisa bakteri. Di sana mereka akan menjalankan tugasnya untuk memakan atau fagositosis bakteri atau benda asing. Inflamasi. Dalam bidang imunologi dan patologi, inflamasi didefinisikan sebagai respon biologis kompleks dari jaringan tubuh yang memiliki pembuluh darah terhadap rangsangan berbahaya, seperti mikroorganisme, sel rusak, atau zat iritan. Beberapa faktor yang dapat memicu inflamasi yaitu yang pertama ada infeksi mikroorganisme atau bakteri, virus, jamur. Yang kedua ada cedera fisik atau luka, benturan, dan panas. Yang ketiga ada zat kimia atau racun. Yang keempat ada reaksi imun atau alergi. Dan yang kelima ada kerusakan jaringan. Ada pula tanda-tanda inflamasi yaitu yang pertama ada rubor atau kemerahan. Yang kedua ada calor atau panas. Yang ketiga ada tumor atau pembengkakan. Yang keempat ada dolor atau nyeri. Dan yang terakhir ada funtiolaesa atau penurunan fungsi jaringan. Proses inflamasi terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama ada fase pengenalan. Sel imun seperti makrofag mengenali adanya patogen atau jaringan yang rusak. Yang kedua ada fase vasodilatasi. Pembuluh darah di area yang terkena melebar sehingga aliran darah meningkat. Hal ini menyebabkan kemerahan dan rasa panas. Yang ketiga ada peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Dinding pembuluh darah menjadi lebih permabil sehingga cairan dan protein plasma keluar ke jaringan. Akibatnya terjadi pembengkakan. Yang keempat ada migrasi sel imun. Sel darah putih seperti neutrofil dan makrofag berpindah dari pembuluh darah ke jaringan yang rusak untuk memfagositosis patogen atau debris sel. Yang kelima, eliminasi dan penyembuhan. Setelah penyebab kerusakan dihilangkan, jaringan mulai mengalami perbaikan dan regenerasi. Nekrosis. Nekrosis adalah kematian dini sel-sel atau jaringan tubuh secara tidak terprogram akibat cedera, infeksi, racun, atau kurangnya aliran darah. Pada kondisi normal, sel mempertahankan homeostatis melalui keseimbangan metabolisme, produksi energi ATP, serta fungsi membran dan organel. Mitokondria menghasilkan energi, retikulum endoplasma berperan dalam sintesis protein, dan membran sel mengatur keluar masuknya zat. Selanjutnya, reversible injury. Ketika sel mengalami stres seperti hipoksia, toksin, infeksi, atau kekurangan nutrisi, fungsi metabolisme mulai terganggu. Penurunan produksi ATP menyebabkan pompa ion pada membran sel tidak bekerja optimal sehingga terjadi penumpukan ion Na+ dan air di dalam sel, yaitu menyebabkan pembengkakan sel dan organel, mitokondria, serta retikulum endoplasma. Pada tahap ini juga muncul membran Blebs, tonjolan membran, akibat perubahan struktur sitoskeleton, serta myelin fibres yang berasal dari kerusakan membran lipid. Namun, jika penyebab cedera dihilangkan, sel masih mampu memperbaiki struktur dan kembali keadaan normal, recovery. Selanjutnya, progressive injury. Apabila stres atau kerusakan terus berlangsung, cadangan energi sel semakin menurun dan kerusakan membran semakin berat.
Mitokondria kehilangan fungsi oksidatifnya sehingga produksi ATP berhenti. Gangguan ini menyebabkan ketidakseimbangan ion kalsium dan aktivasi enzim perusak yang merusak protein, lipid, membran, dan DNA. Tahap akhir adalah nekrosis, yaitu kematian sel akibat kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki. Pada fase ini terjadinya pecahnya membran plasma dan organel, sehingga isi sel keluar ke jaringan sekitar. Kebocoran komponen sel memicu reaksi inflamasi pada jaringan sekitarnya. Selain itu, terlihat densitas amorf pada mitokondria yang menandakan kerusakan struktur mitokondria secara permanen. Apoptosis adalah kematian sel terprogram, yaitu ketika sel secara sengaja menghancurkan dirinya sendiri dengan cara yang teratur dan terkontrol, sebagai bagian dari fungsi normal tubuh. Apoptosis dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kerusakan DNA, stres oksidatif, infeksi virus, atau sinyal dari sistem kekebalan tubuh yang menunjukkan bahwa sel sudah tidak berguna atau berbahaya. Setelah dipicu, apoptosis melibatkan pemecahan DNA dan organel sel lainnya, yang menyebabkan perubahan bentuk sel yang dikenal sebagai blebbing, yaitu penonjolan atau kantung-kantung pada permukaan sel. Sel yang mengalami apoptosis terfragmentasi menjadi fragmen kecil, biasanya sekitar 50-200 nm, yang disebut tubuh apoptotik. Tubuh-tubuh ini memiliki permukaan yang dikenali oleh makrofag atau sel sistem kekebalan untuk kemudian diambil dan dihancurkan. Setelah sel-sel yang telah mati terfragmentasi, makrofag akan mengangkut fragmen tersebut untuk dihapus dari tubuh tanpa menimbulkan reaksi inflamasi.